Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Rian Bengkel Channel ya teman-teman. Di kesempatan siang kali ini saya lagi kedatangan motor Honda Vario 150 teman-teman ya. Dimana ini penyakitnya teman-teman ya. Motor padahal ini belum lama ya, kurang lebih hampir setahun. Cuman ini ada kendala di komstir ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan di video saya selanjutnya. Oke, bodi sudah saya lepas. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi begini teman-teman ya. Untuk motor, semua jenis motor ya, kriteria komstir atau ciri-ciri komstir yang tidak bisa disetel ya teman-teman ya. Jadi kalau motor ini mungkin dulunya sering ngantem tanggul, untuk pemiliknya bilang seperti itu. Jadi di sini pas kita lagi buka ya, ini perdana saya buka, tapi ternyata ini bekas getokan ya teman-teman ya, bekas getokan tapi mengenai tutupnya ini ya teman-teman. Mengenai tutup ini, tadi orangnya juga bilang pernah disetel. Untuk penyetelan komstir ya teman-teman ya, untuk penyetelan komstir itu sebenarnya harus hati-hati, tidak boleh kena yang di titik ini ya, di ring ini, karena nanti itu bisa mengganggu atau bahkan nanti bisa repot, hasilnya kurang bagus. Jadi untuk komstir itu di mur komstirnya ini harus benar-benar bagus ya. Jadi kalau misalnya ada yang digetok, teman-teman bisa lurusin lagi atau enggak diganti murnya gitu teman-teman ya. Misalnya ya, komstir ini masih bisa disetel atau enggaknya, jadi teman-teman bisa pakai cara ini teman-teman. Kalau misalnya ini komstir di ini ya, yang belakang ini ditarik, terus yang depannya ini kan posisinya kan ngangkat nih ban ngangkat ya, jadi nggak nempel ke tanah. Teman-teman bisa putar-putar seperti ini pakai perasaan ya. Jadi kalau misalnya posisi komstir di rem kendor tapi digerak-gerakin seperti ini, bannya posisi gantung tapi dia seret, berarti itu ciri-ciri komstir yang tidak bisa disetel teman-teman ya. Terkecuali kalau misalnya komstir yang masih bisa disetel, itu biasanya kalau misalnya dia di rem kendor, misalnya di rem kendor dadaan itu biasanya kerasa, tapi posisi diginiin dia nggak keras, nah itu kemungkinan masih bisa disetel teman-teman. Jadi kalau ini langsung kita ganti, karena ini posisinya kendor banget teman-teman ya. Jadi posisi di rem bunyi, tapi pas setangnya ini digerak-gerakin ini udah agak seret. Ini kita langsung ganti komstirnya teman-teman ya. Iya teman-teman ya, ini posisinya komstir sudah diturunin, dari murnya udah dilepas ya. Jadi diturunin seperti ini teman-teman. Pelornya udah karatan, dan di sini di rumah pelornya ini udah bergelombang teman-teman ya. Jadi ini komstir memang tidak bisa disetel. Untuk komstir itu ada 3 macam teman-teman ya. Komstir yang bagus itu biasanya ngerakit sendiri antara pelor ini satu persatu ngerakit teman-teman ya. Ada yang instan, biasanya itu merek-merek nomor 2 itu langsung pasang. Dan yang ketiga ada juga yang model lahar bambu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak saya ganti yang bambu, nggak saya ganti yang langsung jadi. Jadi kalau untuk Honda ini kita rakit lagi nanti pelornya. Jadi kita pakai yang produk standarnya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman. Ini dilepas semua ya. Nanti untuk cara pemasangan juga harus ada teorinya teman-teman ya. Jadi tidak asal pasang. Kalau asal pasang nantinya akan kurang bagus hasilnya dan jelek ya hasilnya. Malah nanti ada juga yang sampai udah dipasang semuanya ternyata kendor atau ternyata ngebanting belum sempurna. Jadi untuk pemasangan teman-teman nanti saya jelasin ya. Ya, lanjut teman-teman, ini proses pemasangan komstir. Kalau misalnya teman-teman pengen masang komstir sendiri, usahakan ya, kalau untuk pemasangan komstir yang baru itu kita tandesin pakai komstir yang lama ya teman-teman, biar tidak rusak komstir yang baru. Jadi seperti ini teman-teman ya pemasangannya. Untuk pemasangannya juga harus benar-benar ngepres atau harus mentok ya teman-teman ya. Jadi sampai bunyinya berbeda. Jadi bunyi-bunyi mentok komstir sama ininya, leher rangkanya ya. Usahakan jangan miring, posisinya harus benar-benar pas, benar-benar ngepol ya, benar-benar ngenop. Dan usahakan teman-teman pakai komstir yang lama ya untuk pemasangan komstir yang baru, jadi menghindari biar tidak terjadi kerusakan. Oke, dan komstir ini tadi sudah dipasang ya, lingkaran komstir yang bawah dan lingkaran komstir yang atas udah dipasang. Dan ini tahap untuk pemasangan terakhir teman-teman, di bagian segitiganya.
Kalau misalnya teman-teman nih ya lagi mengganti komstir, alangkah bagusnya oli shock ya. Oli shock itu harus diganti juga. Jadi memang benar-benar harus bagus. Kalaupun oli shock misalnya sealnya tidak bocor ataupun oli shocknya mungkin belum waktunya mengganti. Jadi kalau untuk teman-teman mengganti komstir, alangkah bagusnya komstir diganti baru dan oli shocknya juga lebih bagus diganti ya, karena sekalian bongkarnya teman-teman ya. Untuk pemasangan komstir ini seperti ini teman-teman ya, harus benar-benar ngepol ke bawah, cek lagi sebelum dipasang teman-teman. Karena nanti kalau misalnya salah satu dari lingkaran komstir ini tidak pas atau belum ngenok, nanti hasilnya tidak bagus teman-teman. Teman-teman malah bisa bongkar 2 kali, jadi benar-benar diperhatikan dari lingkaran komstirnya teman-teman. Nah, untuk mur atas ini teman-teman itu juga harus dilamak dulu atau harus diloncarin dulu. Karena kalau misalnya ada pergerakan sedikit dari pelor yang sudah nempel di lingkaran sini, itu nantinya kalau diterusin bisa kurang bagus hasilnya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, ini posisinya pelor komstir yang di atas sudah saya rakit ya teman-teman ya. Usahakan di bagian sini kasih gemuk agak banyakan, jadi nanti biar awet ini ya komstir. Nah, untuk ukuran komstir teman-teman itu sih macam-macam. Kalau untuk di motor ini ya, untuk ukuran motor ini dan bungkusnya ini komstirnya bungkus Honda. Ini yang atas memakai pelor 23. Jadi intinya jangan terlalu banyak ya teman-teman ya, karena kalau misalnya kelewat satu atau kelebihan satu nih, misalnya ini kelebihan satu, nanti hasilnya kurang bagus. Jadi sebelum dipasang perhatikan dulu, ini pelor benar-benar harus ngepas ya. Salah satu tidak boleh ada yang posisinya naik atau misalnya kelebihan ya. Ini juga harus diperhatikan teman-teman ya. Kalau untuk ukuran bawah biasanya 28 kita pakai ya, karena ini memang komstir ngerakit, jadi ukurannya segitu teman-teman. Berbeda sama komstir yang sudah jadi satu set tinggal masang langsung ya teman-teman. Untuk pemasangan juga harus hati-hati teman-teman. Pemasangan ini biasanya kita membutuhkan satu teman lagi teman-teman, karena ini nanti kalau misalnya kita pasang ya, kita pasang pelornya ini, kalaupun kita gerak sedikit aja nanti pelor akan ini ya hancur lagi ataupun berantakan lagi, itu nanti bisa kerja 2 kali. Jadi kalau untuk pemasangan ini benar-benar harus hati-hati, dan kita minta tolong sama temen 1 orang lagi ya teman-teman ya untuk memasang ini komstirnya. Oke, langsung lanjut. Untuk pemasangan komstir ya teman-teman ya, ini benar-benar harus hati-hati ya, harus pelan-pelan, tidak boleh asal pasang teman-teman. Nah, usahakan teman-teman ya, kalau yang bantuin di bawah harus benar-benar posisinya harus benar-benar enak ya, jadi biar tidak ada pergerakan dari yang di bawah ya teman-teman. Nah, untuk pengemuran ini kan mur saya pasang nih, itu juga benar-benar harus enteng atau tidak seret ya. Jadi kalaupun misalnya nanti seret itu, ini segitiganya gerak, nanti bisa repot itu urusannya ya, bisa bongkar lagi dan pelornya nanti bisa acak-acakan lagi teman-teman ya. Oke, kalau untuk pemasangan mur komstir ini jangan diketok, jangan dikencengin sebelum murnya ini benar-benar ngenok ke bawah seperti ini teman-teman ya. Puter pakai tangan, pentokin dulu pakai tangan. Kalau udah keras, baru nanti tahap selanjutnya kita pasang murnya yang atas teman-teman. Tapi ini teman-teman cek lagi, untuk pengecekan ini harus dioplak-oplak dulu. Nah, kalau dipastikan udah normal dan di atas ini sudah ngenok, selanjutnya teman-teman pasang yang selanjutnya teman-teman ya, mur selanjutnya, mur ini ringnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, karena di sini keadaannya lagi hujan, jadi suaranya agak berisik ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf agak keganggu, kurang jernih, karena posisinya di daerah sini memang setiap sorenya hujan teman-teman. Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya di bawah sudah mentok dan di atasnya kita kencengin, usahakan ini nanti agak seret dikit teman-teman. Jadi begitu ya. Kalau sudah benar-benar mur atas kencang, di bawahnya nanti kita getok berlawanan seperti kita ngendorin komstir ya. Jadi antara mur nanti, mur yang atas ke kanan dan mur yang bawah ke kiri, itu posisi ngunci. Insya Allah kalau posisi seperti itu komstir teman-teman bisa awet ya. Nah, ini saya kasih jeda seret dikit, jadi kalau misalnya kita ngunci yang di bawahnya nanti, itu benar-benar pas teman-teman. Jadi pengunciannya bagus. Oke.
Setelah ini konsir agak seret dikit, teman-teman bisa ibarat mengendorin teman ya, ibarat mengendorin yang di bawah ini, karena yang di atas sudah kenceng, jadi kencengnya ke kanan. Kalau yang di bawah kita kencenginnya ke kiri ya, seperti ngendorin konsir, jadi bener-bener ngunci nantinya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, ini sudah dipasang. Jadi begini, untuk tahap terakhir nih ya, kalau sebelum mencopot baut ini mur, usahakan itu posisinya dibalikin seperti sebelum dibuka ya teman-teman ya. Jadi karena ini selongsong ini depan belakang berbeda, jangan sampai kebalik teman-teman ya. Posisikan di tempat seperti sebelum dibongkar teman-teman. Untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ini ban sudah saya pasang ya, udah pasang semuanya, ini termasuk setang. Nah, sebelum teman-teman memasang bodi yang lain, usahakan ini dicek lagi. Teman-teman cek pakai jalan ya, pakai jalan. Terus pastikan ini setang sama ini ya, setang sama spakbor depan itu posisinya lurus. Jadi kalau memang benar-benar udah lurus, nanti teman-teman bisa langsung kunci ya, yang ini ya. Ini nanti dikontrak lagi atau dikunci lagi. Nah, tahap selanjutnya kalau dipastikan semuanya sudah normal, sudah enak, tidak banting, tidak bunyi, langsung teman-teman pasang bodi-bodinya ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya, aplikasi sisi buruknya, karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.